sarana dalam pencapaian tujuan yang merupakan wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang terhadap masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan itu, perusahaan memerlukan sistem manajemen efektif yang akan menunjang jalannya operasi perusahaan secara terus-menerus, dan tingkat efektivitas kerja karyawan juga perlu diperhatikan. Perusahaan memiliki beberapa bagian pada umumnya, yakni bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, bagian sumber daya manusia, dan bagian administrasi. Masing-masing bagian tersebut melaksanakan kegiatan yang berbeda, tetapi saling berhubungan satu sama lain. Samping itu, ada kalanya terjadi konflik atau permasalahan dalam organisasi atau perusahaan. Berikut adalah contohnya. Beberapa orang lebih suka bekerja dalam kelompok, sementara yang lain melakukan pekerjaan terbaik mereka sendirian. Ada orang yang tidak memerlukan arahan ekstra untuk menyelesaikan tugas, sementara yang lain menyukai masukan dan arahan eksternal setiap langkahnya. Perbedaan gaya bekerja terkadang membuat individu tidak dapat bekerja dan membuat keharmonisan dalam tim terganggu. Miskomunikasi akhirnya tidak dapat dihindari. Solusinya yaitu, pada dasarnya setiap gaya bekerja mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memahami dan menghormati gaya kerja setiap anggota tim penting dalam membentuk kerja tim yang sukses. Setiap anggota tim yang saling terbuka, memahami dan berkompromi bagaimana cara kerjasama dengan gaya bekerja yang berbeda. Terkadang konflik pun terjadi antar karyawan, entah antar karyawan yang kurang akur atau salah satu seorang karyawan yang merasa direndahkan. Lama-kelamaan masalah internal ini akan mengakibatkan rusaknya lingkungan kerja dalam perusahaan. Lingkungan kerja akan menjadi tidak kondusif dan mengganggu karyawan lainnya. Solusinya yaitu antar karyawan dapat melakukan mediasi untuk mengatasi konflik ini sebelum konfliknya menjadi terus-menerus dan lebih besar. Melalui mediasi dapat dibentuk suatu kesepakatan bersama yang memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak karyawan yang bertikai. Biasanya tim HR atau SDM akan menjadi mediator untuk konflik seperti ini. Yang tak kalah penting, jangan lupa untuk menghilangkan ego masing-masing. Bagaimanapun juga, antar karyawan tetap harus dapat bekerja sama demi terlaksanakannya pekerjaan. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.